Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Kita lanjutkan review tentang latihan UAS. Tentang lanjutan dari kemarin, hari ini tentang momentum dan impuls. Saya beri contoh, nomor 6. Sebuah bola bermasa 0,2 kg dalam keadaan diam dipukul hingga bola bergerak dengan kecepatan 100 meter per second dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 second. Tentukan besar gaya pemukul. Nah, ini ilustrasinya. Sebuah bola dipukul. Oke, diketahui massa bola 0,2 kg. V1 itu kecepatan bola sebelum dipukul adalah 0 meter per second. V2 kecepatan bola setelah tumbukan atau dipukul 100 meter per second. Dan T waktu sentuhnya adalah 0,1 second. Ditanyakan berapa besar gaya pemukul. Oke, kita ingat hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. I sama dengan delta P. I sama dengan delta P, maka delta P itu adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Impuls itu adalah gaya kali waktu sentuh. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Sama dengan M kali massa benda atau massa bola kali V2. V2 itu adalah V akhir dikurangi M kali V1 V awal, sehingga F kali T sama dengan M. Ini M-nya saya keluarkan jadi V2 min V1 ya. Jadi F, tujuan kita mencari gaya, sama dengan M kali dalam kurung V2 min V1 per T. Kita masukkan angkanya untuk mencari gaya. F sama dengan M-nya 0,2 kali V2-nya 100 kurangi V1. V1 itu adalah V awalnya 0 per T waktu. Waktunya adalah 0,1 second waktu sentuhnya. Sehingga ini bisa dicoret jadi 2 kali 100. Besar gaya pemukul adalah 200 Newton. Ya, jadi besar gaya pemukul yang menyebabkan bola bermassa 0,2 kg bergerak dari diam hingga bergerak dengan kecepatan 100 meter per second adalah 200 Newton. Soal nomor 7, masih tentang momentum dan impuls. Sebuah perahu, masanya 100 kg, dinaiki oleh seseorang yang masanya 60 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tiba-tiba orang dalam perahu melompat ke belakang, berlawanan dengan arah gerak perahu, dengan kecepatan loncat 2 meter per second. Berapa kecepatan perahu sekarang setelah orang tersebut meloncat? Ini ilustrasinya. Oke. Jadi sebelumnya perahu dan orang itu sama-sama bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian tiba-tiba orangnya meloncat ke belakang. Ya. Logikanya ketika ada orang yang melompat ke belakang, perahunya harusnya menjadi lebih cepat. Ya. Oke, kita analisis. Diketahui massa perahu 100 kg, massa orang 60 kg. Kecepatan orang dan perahu, ini VPO 10 meter per second. Kemudian ini adalah kita bagi dua. Ini peristiwa yang pertama sebelum dan ini sesudah. Berarti kecepatan orang sesudah itu adalah 2 meter per second. Ditanyakan berapa kecepatan perahu atau sesudah ya. Ini peristiwa sebelum, ini peristiwa sesudah. Oke, kita ingat momentum awal saat orang dan perahu bergerak bersama itu kita sebut dengan momentum awal. Ya, peristiwa ini itu kita sebut dengan peristiwa awal. Ya, akhirnya momentum akhir saat orang melompat ke belakang dan perahu ke depan. Oke, kita analisis dengan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya, pada momentum awal orang dan perahu bergerak bersama. Jadi kita masukkan bersamaan MP plus MO kali VPO. Ya, VPO itu kecepatan perahu dan orang.
sama dengan momentum akhirnya tuh terpisah. Jadi MP kali VP ditambah MO kali VO. Ya, kita masukkan datanya. MP-nya 100 massa perahu ditambah massa orang 60 kali VPO, kecepatan perahu dan orang itu 10 meter per second, sama dengan 100 massa perahu kali V perahu sesudah, ya, ditambah 60 kali V orang min 2. Kenapa min 2? Karena orangnya bergerak ke belakang. Ingat, arah ya, kecepatan tuh tergantung dari arahnya karena besaran vektor min 2. Sehingga 100 kali 60 kali 10 menjadi 1600 sama dengan 100 VP aksen min 120. Kita pindahkan min 120 ke kanan jadi plus, berarti 100 VP aksen sama dengan 1600 plus 120, ya. Sehingga 100 VP aksen sama dengan 1720. Maka VP aksen sama dengan 17,2 meter per second. Terbukti ya, ketika orangnya bergerak atau meloncat ke belakang dengan kecepatan min 2 atau kecepatannya 2 meter per second ke belakang, perahunya menjadi bergerak lebih cepat, ya, dari 10 meter per second ini menjadi 17,2 meter per second. Oke, jadi besar kecepatan perahu sekarang setelah orang tersebut meloncat adalah 17,2 meter per second. Oh ya, ingat juga untuk yang momentum dan impuls, yang ingat juga latihan soal momentum yang kemarin. Ketika tumbukan itu penting atau elastis, jadi selain menggunakan hukum kekekalan momentum, kalian juga harus gunakan elastisitas atau koefisien restitusi, ya, ketika ada tumbukannya lenting atau elastis. Kalau ini peristiwanya tidak lenting, jadi kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum saja. Soal nomor 8 masih tentang momentum dan impuls. Sebuah peluru masanya 100 gram ditembakkan dengan kecepatan 440 meter per second pada sebuah balok masanya 1 kg yang diam di atas lantai kasar, sehingga peluru masuk ke dalam balok dan keduanya bergeser sejauh 2 meter. Tentukan besar gaya gesek balok dan lantai. Ya, peristiwa ini adalah salah satu penerapan dari hukum kekekalan momentum, yaitu uji balistik untuk mengukur kecepatan peluru. Ya, karena kecepatan peluru sangat cepat, maka salah satu cara dengan seperti ini, uji balistik. Ya, jadi sebelum tumbukan itu ada peluru dengan bermassa tertentu dengan kecepatan tertentu, baloknya diam. Ya, balok dengan massa tertentu diam. Setelah tumbukan, balok dan peluru bergerak bersama. Ya, karena pada lantai kasar dia bergerak hingga diam. Oke, ini penerapannya. Ini peristiwanya uji balistik. Jadi peluru ditembakkan dan mengenai sebuah balok. Diketahui massa peluru 0,1 kg, massa balok 1 kg. VP kecepatan peluru 440 meter per second, V balok 0 meter per second karena baloknya diam. Setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu, maka VP aksen sama dengan VB aksen sama dengan VG. Ini gabungan S atau perpindahannya. Keduanya setelah tumbukan, keduanya peluru dan balok bergeser sejauh 2 meter. Ditanyakan besar gaya gesek balok dan lantai. Ingat, ketika setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu, itu disebut juga dengan tumbukan tidak lenting, ya. Oke, kita bisa menerapkan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal ada MP massa peluru kali VP, kecepatan peluru, ditambah MB massa balok dikali VB, kecepatan balok, sama dengan
Momentum akhir kedua benda menjadi satu, maka kita bisa tuliskan MP plus MB kali VG, ya. VG itu kecepatan gabungan. Kita masukkan angkanya, 0,1 kali 440 ditambah massa balok 1 kali kecepatan balok sebelum tumbukan adalah 0 karena baloknya diam. Sama dengan kecepatan akhirnya 0,1 tambah 1 dikali VG. Ini 0,1 kali 440 sama dengan 44. Ini tidak usah diperhatikan. 44 sama dengan 1,1 VG. Jadi VG, kecepatan gabungan atau kecepatan peluru balok setelah tumbukan sama dengan 44 dibagi 1,1. Kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan 10, berarti menjadi 440 per 11 atau sama dengan 40 meter per second. Untuk mencari gaya gesek, kita hubungkan juga dengan usaha, ya. Jadi peristiwanya setelah tertumbuk, kedua benda itu bergerak bersama sejauh 2 meter, berarti bekerja gaya gesek karena lantai kasar, ya. Maka usahanya adalah minus F gesek kali S, ya. Sama dengan usaha sama dengan delta EK. Delta EK itu berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, ya. Min F gesek kali S sama dengan EK itu setengah mg. Mg itu adalah massa gabungan balok dan peluru dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. V2 itu adalah kecepatan balok dan peluru, ya. Sejauh setelah 2 meter dia akan berhenti karena ada gaya gesek tadi, maka V2-nya sama dengan 0 atau V akhirnya sama dengan 0. Sedangkan V1 kecepatan awal itu sama dengan kecepatan gabungan VG-nya, ya, 40 meter per second. Jadi kita bisa masukkan min F gesek, tujuan kita mencari gaya gesek, ya, F gesek, min F gesek kali 2, S-nya 2, sama dengan setengah, kali M gabungannya adalah 1,1, dalam kurung 0, ya, kecepatan akhirnya berhenti, dikurangi dengan 40 kuadrat. Karena di sini minus dan minus, maka kita bisa hilangkan, ya, coret. Sehingga F gesek sama dengan 1,1 kali, ini 40 dikuadratkan 1600 per, ini 2-nya dikali 2 jadi 4, jadi 1600 dibagi 4, 400 kali 1,1 sama dengan 440 Newton. Jadi besar gaya gesek setelah peluru masuk ke dalam balok dan keduanya bergeser sejauh 2 meter adalah 440 Newton. Uji balistik bisa juga dilakukan dengan menembakkan peluru pada sebuah balok yang diikat dengan tali, ya. Jadi ketika peluru tadi mengenai balok kemudian menjadi satu dengan balok, maka balok tadi bukan bergeser tapi akan berayun, ya. Berayun hingga ketinggian tertentu. Nah, jadi penerapannya atau kita bisa menghitung kecepatan peluru, ya, dengan membandingkan energi kinetik dan energi potensial. Jadi ketika peluru bergerak dengan energi kinetik, ketika pada ketinggian tertentu dengan energi potensial.